Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan kesempatan ini, yaitu manajemen sumber daya insani, yang mana pada kesempatan ini adalah pertemuan kelima. Baiklah saudara, untuk pada kesempatan ini saya akan membahas tentang perencanaan manajemen sumber daya insani. Yang mohon maaf juga karena pada kesempatan offline kemarin saya tidak bisa hadir karena akan ada sesuatu hal yang harus saya kerjakan. Baiklah, untuk pemaparan kali ini adalah tentang proses perencanaan manajemen sumber daya insani. Proses perencanaannya itu adalah terdiri dari pertama pengumpulan, analisis, dan peramalan data, lantas menetapkan tujuan dan kebijakan sumber daya manusia yang mendapatkan persetujuan dan dukungan dari manajemen puncak, kemudian merancang dan mengimplementasikan rencana dan program tindakan dalam berbagai bidang kegiatan, selanjutnya mengendalikan dan mengevaluasi rencana dan program kepegawaian untuk memfasilitasi kemajuan ke arah tujuan SDM. Baiklah saudara-saudara, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya insani. Faktor-faktor tersebut adalah faktor internal, yaitu rencana strategis, anggaran, kemudian estimasi produksi dan penjualan, perluasan usaha atau kegiatan baru, dan rancangan organisasi dan tugas pekerjaan. Kemudian untuk faktor eksternalnya adalah situasi ekonomi, situasi budaya, situasi politik, peraturan perundang-undangan, teknologi, dan juga kompetitor atau pesaing. Lantas berikutnya adalah tahap-tahap perencanaan sumber daya insani. Tahap-tahapan perencanaan ini adalah pertama pengumpulan dan analisa dana untuk meramalkan permintaan maupun persediaan sumber daya manusia yang diekspektasikan bagi perencanaan bisnis masa depan. Selanjutnya, mengembangkan tujuan perencanaan sumber daya manusia, kemudian merencanakan dan mengimplementasikan program-program yang dapat memudahkan organisasi untuk pencapaian tujuan perencanaan sumber daya manusia, dan keempat adalah mengawasi dan mengevaluasi program-program yang berjalan. Kemudian definisi dari perencanaan SDI adalah menurut Andrew W. Sikula, perencanaan sumber daya manusia adalah proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaan berinteraksi dengan rencana organisasi. Menurut Weather dan Davis, mengemukakan perencanaan sumber daya manusia adalah suatu perencanaan yang sistematik tentang perkiraan kebutuhan dan pengadaan tentang pegawai. Saudara, 4 kegiatan yang harus dilakukan oleh perencanaan sumber daya insani antara lain, pertama adalah menginventarisasi persediaan sumber daya insani, yaitu dengan kata lain, inventarisasi sumber daya manusia menurut penjelasan di atas adalah bagaimana inventarisasi SDM adalah kegiatan pendataan, analisis, dan juga pemetaan yang nantinya akan menghasilkan peta atau konsepan SDM yang mana dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan atau regulasi. Selanjutnya adalah memprediksi sumber daya insani. Peramalan SDM adalah alat penting untuk memprediksi dan merencanakan kebutuhan sumber daya manusia dengan menganalisis data historis, metrik kinerja, dan tren industri. Manajer SDM dapat memperkirakan jumlah karyawan yang mereka perlukan di masa mendatang hingga memastikan proses perekrutan berjalan lancar dan tingkat kepegawaian optimal. Berikutnya, penyusunan rencana-rencana sumber daya insani, yaitu perencanaan sumber daya manusia merupakan proses perencanaan sistematis untuk memaksimalkan sumber daya sebagai aset utama perusahaan. Tujuan dari perencanaan SDM ini adalah untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerja, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah memonitor dan evaluasi.
Evaluasi sumber daya didefinisikan sebagai pengumpulan informasi secara deskriptif, sistematis, dan berbeda-beda untuk membuat keputusan pengembangan yang efektif terkait dengan seleksi, adopsi, nilai, dan modifikasi berbagai kegiatan pembelajaran. Demikian yang disampaikan oleh D. Simon dan kawan-kawan tahun 2003. Demikianlah saudara untuk perkuliahan kali ini. Ada beberapa pertanyaan yang harus saudara selesaikan atau saudara jawab menurut saudara benar. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.